Aku pergi dulu ya. Iya, tapi Kalau nanti Aluna nggak nyariin gue gimana ya? Bu Asti yang masih bingung dengan perbedaan golongan darah antara Aluna dengan golongan darahnya dan juga golongan darah Pak Ibrahim, bertanya kepada Bu Novi, apakah mungkin seseorang yang memiliki golongan darah A akan bisa memiliki anak yang memiliki golongan darah B? Bu Novi menjelaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi, kecuali jika golongan darah salah satu orang tua adalah AB. Maka kemungkinan besar anak akan memiliki golongan darah B, namun bisa juga A. Bu Asti merenung, golongan darahnya adalah A. Begitu juga dengan Pak Ibrahim. Tidak ada salah satu dari mereka yang memiliki golongan darah AB. Tetapi kenapa golongan darah Aluna adalah B? Anak siapa Aluna sebenarnya? Judy tidak ingin Galaxy pergi ke perusahaan cabang milik Pak Arman yang ada di Shanghai, Cina. Hingga saat ini dia belum juga mendapatkan cinta Galaxy. Lalu bagaimana jika Galaxy akan pergi dengan waktu yang cukup lama ke luar negeri? Dia pasti akan semakin sulit mendapatkan Galaxy. Judith harus mencegah Galaxy pergi. Dia tahu siapa orang yang pendapatnya akan selalu didengar oleh Galaxy. Dia pun pergi menemui Aluna dan dengan panik mengatakan kalau Galaxy akan pergi ke Shanghai untuk waktu yang cukup lama. Aluna yang polos mengira bahwa Shanghai yang dimaksud oleh Judith adalah Shanghai City, salah satu klaster yang ada di Kelapa Gading. Jadi kenapa Judith terlihat begitu panik? Judith kesal dengan kepolosan Aluna. Dia menegaskan bahwa Galaxy akan pergi ke Shanghai, Cina, bukan Shanghai City di Kelapa Gading. Dan kemungkinan Galaxy akan bekerja di sana selama lebih dari 2 bulan. Aluna syok. Bagaimana bisa Galaxy akan pergi ke sana? Bukankah dia hanya seorang tukang kuda dan OB? Lalu bagaimana jika Galaxy benar-benar pergi ke sana? Aluna pasti akan merasa sangat kehilangan. Aluna menyesal telah merijek panggilan telepon dari Galaxy beberapa saat yang lalu. Dia berpikir apakah mungkin Galaxy ingin berpamitan dengannya. Bu Asti tidak bisa lagi memendam rasa penasarannya yang terus-menerus. Dia menjadi begitu galau setelah mendengar penjelasan dari Bu Novi tentang golongan darah seorang anak dan kedua orang tuanya. Bagaimana jika Aluna adalah bukan putri kandungnya? Apakah dia sanggup melanjutkan hidupnya tanpa Aluna? Bu Asti memastikan hal itu pada Aluna. Dengan sangat berhati-hati, Bu Asti bertanya pada Aluna, bagaimana seandainya Aluna bukan putri kandungnya? Apakah Aluna akan masih sayang kepadanya? Aluna terkejut. Apa maksud dari pertanyaan ibunya seperti itu? Mana mungkin dia bukan anak kandung ibunya? Mereka sudah bersama sejak Aluna kecil. Tidak mungkin Aluna bukan putri kandung dari ibunya. Aluna tidak mau ibunya bicara macam-macam. Bu Asti sendiri bingung, apakah sebenarnya Aluna adalah anak kandungnya atau bukan. Feli yang tidak juga bisa menghubungi Aluna akhirnya menemui Aluna ketika mereka sudah sama-sama berada di rumah. Feli ingin Aluna mengajarinya bermain game Arkamaya Legends sampai mahir. Ezra telah mengira Feli adalah gula-gula dan Feli juga sudah mengaku kepada Ezra bahwa dia adalah gula-gula. Jadi Feli tidak ingin Ezra curiga jika Feli sama sekali tidak bisa bermain game yang Ezra dan Aluna mainkan selama ini. Aluna menangis. Dia sedikit kecewa pada Feli yang telah membiarkan Ezra menganggapnya adalah gula-gula. Padahal Feli tahu bagaimana perasaan Aluna pada sosok Ezzy di game Arkamaya Legends. Feli meminta maaf pada Aluna karena telah merebut posisinya sebagai gula-gula. Feli terlanjur jatuh cinta pada Ezra dan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Aluna tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanyalah seorang pembantu dan Feli sudah sangat berjasa padanya dan ibunya. Aluna tidak mau merebut kebahagiaan Feli. Aluna rela mengorbankan kebahagiaannya demi Feli. Toh juga Aluna masih belum ingin berpacaran untuk saat ini. Dia hanya akan fokus bekerja untuk membantu ibunya.